Ada beberapa indikasi kalau sekarang ini kekuasaan Pak Jokowi memang sudah berangsur surut. Dia bukan lagi faktor yang didengarkan oleh para politisi yang sudah mulai move on. Salah satu indikasi terpenting adalah pembahasan soal Undang-Undang Daerah Aglomerasi Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada mulanya, pemerintah merencanakan daerah aglomerasi Jakarta bakal diawasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang diketuai oleh Wakil Presiden. Kelak, lembaga yang sangat berkuasa ini bakal diketuai oleh Gibran. Tapinya, rupa-rupanya manuver Pak Jokowi buat memberikan panggung dan akses ke berbagai sumber daya kepada Gibran tersebut langsung tercium oleh partai-partai. Maka langkah ini pun mereka blok. Dalam keputusan akhir di DPR, Dewan Kawasan Aglomerasi bakal dipimpin orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dia akan dipilih oleh Pak Prabowo, bila mana benar nanti Pak Prabowo ini jadi dilantik sebagai Presiden. Manuver menguasai Dewan Kawasan Aglomerasi memang sangat membahayakan. Dia berpotensi menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia ke depannya. Coba deh kita bayangkan, kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya adalah pusat dari Indonesia. Konon sekitar 60% ekonomi Indonesia berputar di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor ini. Pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan mempunyai kekuasaan dan akses yang besar terhadap pusat ekonomi Indonesia. Dia juga bakalan mendapat sorotan yang besar, melebihi sorotan yang didapat oleh seorang gubernur Jakarta selama ini. Jadi, coba kita bayangkan kalau Wakil Presiden menguasai kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dia bakal mengurusi 60% ekonomi Indonesia, bakal ada di pusat ekonomi Jakarta. Sementara itu, Presiden terpilih cuma bakal mengurusi 40% ekonomi Indonesia dan berkantor di tengah hutan Kalimantan, di IKN yang masih serba terpencil. Bila mana rancangan undang-undang kawasan aglomerasi yang diajukan pemerintah diterima dengan begitu saja oleh partai-partai di DPR, itu sama saja mereka memberikan karpet merah dan panggung yang tinggi buat Gibran. Tapinya nih, rupa-rupanya niat Pak Jokowi buat mengangkat anaknya memimpin kawasan aglomerasi itu sudah tercium oleh partai-partai. Dan pada kenyataannya, partai-partai itu termasuk Gerindra dan Partai Golkar, dua partai besar yang semula ada di kubu Pak Jokowi, mereka semua sudah nggak mau lagi memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya usulan pemerintahan Pak Jokowi untuk kawasan aglomerasi pun ditolak mentah-mentah oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, gimana? Dari dua peristiwa yang sudah dibahas ini, dari pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida, dan juga dari gagal lolosnya usulan Wapres memimpin kawasan aglomerasi, dari dua peristiwa penting ini kita sudah bisa mencium kalau pendulum kekuasaan memang sudah mulai bergeser. Semua mulai merapat ke Pak Prabowo dan semua mulai meninggalkan Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian? Kalau saya, sepengetahuan saya, Wapres itu nggak ada SK-nya. Nggak ada itu SK Wapres. Nggak ada? Kepres, Oke. nggak ada Kep Wapres. Jadi, Maksudnya gimana tuh? ya kita kan tahu, ya paman saya dulu pernah Wapres. Ya, jadi Wapres nggak punya kewenangan gitu? Nggak pernah ada namanya Kep Wapres. Oke, tapi kan Yang nanti ada Presiden notulen bikin rapat. Perpres. Yang ada namanya notulen rapat Oke, Wapres. ya. Jadi Wapresnya nggak punya kewenangan? Nggak ada wewenang itu. Makanya ini namanya dikasih Wapres. wewenang kawasan aglomerasi. Ya kecuali kalau di situ tulis bisa mengeluarkan Kep Wapres. Oke. Jadi kalau selama nggak ada Kep Wapres ya namanya rapat koordinasi. Nah, Oh, oke. ya, jadi karena Wapres itu namanya sama dengan Menko, Menko Plus. Oke. Ya, jadi Menko Plus. Jadi wewenangnya hanya bisa membuat notulen rapat. Jadi itu aja. Oke. Nggak ada Kep Wapres. Yang ada namanya notulen rapat. Ya, jadi Wapres. jadi Golkar gimana kalau misalnya nanti kawasan aglomerasi dipimpin Wapres? Bagi Golkar ya bahwasannya perlu koordinasi pusat dan daerah. Itu penting. Karena APBN perlu ada di daerah sini juga, di kawasan sini. Oke. Masalah bagaimana yang pimpin itu tadi. Siapa yang bisa mengeluarkan keputusan. Kalau Wapres nggak bisa memberikan keputusan Wapres percuma juga. Jadi harus jelas tugas daripada yang menjadi koordinatornya itu. Oke. Bisa nggak? Jadi kalau menurut Golkar mendingan Menko koordinator aja ya?
Ya, Menteri saya kira koordinator aja yang mimpin ya. bisa saja badan, bisa Oke, saja bisa apa. saja Yang badan. penting harus ada bisa mengeluarkan keputusan. Oke. Percuma Ini kalau wapres koalisinya itu ini terus belum kemudian tidak ada sepakat nih keputusannya. kayaknya nih. Oke. Ya kan? Tidak ada namanya kayak wapres. Oke, jadi mendingan dibentuk badan dipimpin oleh Iya Wapres dong. atau dipimpin oleh Menko. Bagaimana caranya wapres kayak wapres ke Menteri Keuangan, Menteri Keuangan yang mau keluarin duit, bagaimana? Nggak Iya. bisa juga. Ya, RUU Rencana Undang-Undang Daerah Kota Jakarta disahkan. Gibran bakal punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi. Apakah itu kawasan aglomerasi? Nah, teman-teman, kita akan lihat apa sih itu, ya. Seperti yang disampaikan oleh Rini Budoyo tadi dalam pembahasan yang luar biasa, ya, bakalan ada kekuasaan yang akan dipegang ya secara langsung oleh wakil presiden ketika nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima uh, hasil ya pemilu 2024 yang sudah diumumkan oleh KPU. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat bagaimana ini rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pengesahan ini dilakukan pada Kamis 28 Maret 2024 dalam agenda pengambilan keputusan tingkat 2 rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2023 sampai 2024 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2, Gedung DPR MPR Jakarta. Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, tanya Ketua DPR Puan Maharani kepada anggota Dewan yang hadir. Setuju, jawab seluruh anggota Dewan yang hadir, diikuti ketokan palu pengesahan. Dalam rapat paripurna hari ini, PKS masih menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU DKJ, sementara itu 8 fraksi lainnya yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem, PAN, dan P3 menyetujui rancangan tersebut. Seperti diketahui, pembahasan RUU DKJ merupakan implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN yang telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Oleh karenanya DPR mesti membuat landasan undang-undang untuk mengatur Jakarta dengan kekhususannya usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Salah satu hal yang paling menjadi perhatian dari RUU DKJ adalah kehadiran kawasan aglomerasi untuk menyinkronkan pembangunan dengan daerah sekitar. Pada kawasan itu akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang dikabarkan akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Berdasarkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 ini. Rencana RUU DKJ tersebut pun menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, kebijakan itu akan membuat wakil presiden memiliki kewenangan melebihi presiden di kawasan aglomerasi. Lantas apakah setelah RUU DKJ disahkan sebagai kewenangan wapres di kawasan aglomerasi, bagaimana selanjutnya? Nah, teman-teman, ini tentu antisipasi Prabowo sudah mulai sepertinya begitu ya, berpikir apa yang akan dikerjakan ke depannya. Apakah dibiarkan? Tentu tidak lah ya. Kawasan aglomerasi merupakan kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa kota dan kabupaten dengan kota induk, sekalipun beberapa dari sisi administrasi. Kota induk yang dimaksudkan adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sedangkan daerah yang masuk kawasan aglomerasi ini meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Selatan dan Kota Bekasi.
Dalam pasal 55 Undang-Undang DKJ disebutkan bahwa untuk mengkoordinasikan tata ruang dan rencana pembangunan kawasan aglomerasi akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan tugas Gibran Rakabuming Raka yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Wakil Presiden terpilih pemilu 2024. Dengan demikian, Gibran akan memiliki fungsi strategis berupa mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruangan pada kawasan aglomerasi. Sebelumnya, pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono menilai Gibran akan kesulitan menangani kawasan aglomerasi jika putra Presiden Joko Widodo terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan pengalaman atau jam terbangnya sangat terbatas, Gibran akan kesulitan menangani masalah di Jabodetabek di bawah dewan tersebut, kata Joga kepada wartawan. Oke, merujuk pada pasal 55 RUU DKJ, Dewan Kawasan Aglomerasi memiliki tugas menyusun rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi yang mencakup beberapa program dan kegiatan di antaranya adalah transportasi, pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, infrastruktur, wilayah energi, dan kesehatan. Meski begitu, dalam Undang-Undang DKJ yang disahkan di DPR, poin kebijakan mengenai Wakil Presiden yang dipimpin Dewan Kawasan Aglomerasi mengalami perubahan. Adapun ketua dan anggota Dewan Aglomerasi akan ditunjuk oleh Presiden yang ketentuannya diatur dalam peraturan Presiden. Jadi nggak jadi deh, Gibran. Rugi dong. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.